mana nanti sediaannya kita ambil dari cuping telinga kiri, cuping telinga kanan, dan nanti juga pada lesi yang tampak paling aktif. Lalu dilihat si bakterinya tadi dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Atau bisa juga nanti dengan menggunakan tes. Kalau di TB kan ada namanya tes tuberkulin. Nah, kalau di lepra namanya tes lepromin. Lepra, lepromin, TB, tuberkulin kan mirip-mirip. Nah, sekarang untuk morbus Hansen ini pembagiannya itu ada menurut WHO, ada juga menurut Ridley dan Jopling atau klasifikasi yang lama. Nah, kalau WHO itu biasanya membagi menjadi tipe PB atau tipe MB, pausibasilar dan multibasilar. Tipe PB atau pausibasilar itu dia biasa lebih ringan gejalanya, sedangkan tipe MB multibasilar itu gejala lebih berat. Nah, kalau tipe PB itu biasanya lesinya adalah 1-5 sedikit. Kemudian kalau peradangan sarafnya cuma 1 dan biasanya BTA-nya negatif. Jadi waktu kita cek BTA-nya negatif. Karena biasanya kalau dia tipe PB itu berarti sistem imun hostnya bagus. Sistem imun pasiennya bagus. Tapi kalau dia itu tipe MB, nah pada tipe MB itu nanti biasanya lesinya lebih dari 5. Kemudian neuritisnya lebih dari 1 dan BTA positif. Karena pada kalau dia jadi tipe MB itu biasanya infeksinya terjadi pada orang yang sistem imunnya jelek. Nah, kalau klasifikasi Ridley and Jopling itu dia membagi banyak sebenarnya, tapi pada dasarnya dia membagi ke arah tuberkuloid atau PB dan ke arah lepromatosa atau MB. Jadi semakin dia ke arah tuberkuloid, dia matosa berarti dia mirip ke kusta tipe MB. Nah, di sini kita sederhanakan jadi 3 aja, walaupun sebenarnya banyak ya, dia ada TT, BT, BL, BB, LL, tapi kita bikin 3 aja, tuberkuloid, kemudian tengah-tengahnya mid borderline tipe BB, dan paling ujung satu lagi lepromatosa. Nah, ciri khas dari tuberkuloid adalah itu tipe PB, artinya dia sistem imun hostnya bagus, jadi biasanya makulanya kering, kemudian ada makula kering, dan batas anestesinya jelas, karena pada orang yang tipe PB itu kan sistem imunnya mampu membuat barikade terhadap si bakteri kusta tadi sehingga kerusakan kulitnya itu bisa dibatasi, jadi batas anestesinya jelas. Kemudian kalau pada tipe lepromatosa karena terjadi pada orang dengan sistem imunnya agak jelek, maka biasanya makulanya banyak dan batas anestesinya tidak tegas karena penyebaran bakterinya itu tidak bisa dibatasin oleh sistem imunnya yang kurang tadi, makanya batas anestesinya menjadi tidak jelas. Dan kemudian kalau di tengah-tengah tipe mid borderline, ciri khasnya adalah gambaran lesinya itu kayak donat atau disebut juga dengan punch out lesion. Jadi kalau di soal dia bilang punch out lesion itu berarti tipe mid borderline atau disingkat dengan BB. Nah, sekarang tes lepromin itu bisa berbeda ya pada tipe tuberkuloid dan lepromatosa. Tes lepromin. Tadi tes lepromin itu kan sama kayak uji tuberkulit. Artinya kalau dia ke arah tipe tuberkuloid atau tipe PB, sistem imunnya kan bagus. Berarti tes leprominnya itu bakal positif kuat. Jadi tes leprominnya positif kuat. Tapi kalau dia ke arah lepromatosa, pasien dengan lepromatosa ini kan dia sistem imunnya jelek. Sehingga waktu kita lakukan tes lepromin, maka dia negatif biasanya. Karena tes lepromin itu kan intinya adalah untuk melihat apakah terjadi reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, pada orang dengan kusta tipe lepromatosa, antibodinya kan sedikit, karena sistem imunnya nggak bagus. Sehingga nanti ikatan antigen antibodinya nggak ada, makanya tes leprominnya jadi negatif. Jadi kita bisa ngelihat nanti dari batas anestesi dan tes lepromin. Nah, kenapa dibedain jadi tipe PB atau MB atau tuberkuloid atau lepromatosa? Karena kita terkait dengan tata laksana. Dimana kalau dia itu tipe PB, maka untuk penata laksanaannya adalah dia bakal diberikan rifampicin pada hari pertama sebanyak 600 mg dan dapson 100 mg hari pertama. Kemudian untuk hari kedua sampai hari 28, dapson saja 100 mg selama 6 bulan. Jadi tiap bulannya regimen hari pertamanya tuh ada rifampicinnya. Kemudian hari berikutnya dapson aja. Jadi bulan depan hari pertamanya regimennya tuh dengan rifam. Itu selama 6 bulan. Tapi kalau dia itu multibasilar, maka selain rifam, dapson, ada obat satu lagi namanya clofazimin. Nah, jadi pada hari pertama kalau dia tipe MB, maka ada 3 obat yang diminum, rifam, dapson, clofazimin 300 mg.
Nah, nanti untuk hari selanjutnya 2 sampai 28 pakai dapsone dan clofazimine saja. Jadi rifampicin itu selalu di hari pertama saja. Nah, dapsonnya tetap 100, cuma nanti clofaziminnya berubah jadi 50. Dan itu bisa diberikan selama 12 bulan. Gitu. Nah, soal biasanya bertanya, misalkan dia kasih deskripsi ada laki-laki, kemudian datang dengan adanya bercak hipopigmentasi, jumlahnya sekian, ada neuritisnya, kemudian dia nanya nanti obat yang mau dikasih apa. Berarti kita harus tahu dulu itu tipe PB atau tipe MB, baru nanti kita bisa tahu regimen obat yang mau diberikan yang apa. Nah, untuk dapsone dia bisa bikin anemia sama ruam-ruam, dan untuk clofazimin itu kadang disebut lampren ya. Jadi kalau dengar kata-kata lampren itu maksudnya clofazimin, itu bakal bikin kulit pasiennya jadi hiperpigmentasi. Tapi nanti edukasi ke pasiennya kalau dia stop minum clofazimin ya kulitnya bisa balik lagi. Oke, ada yang pertanyaan?